Pada kesempatan kali ini kami akan membahas chapter 92-93 manga Chainsaw Man. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi ini merupakan pembahasan manga ya, jadi akan spoiler untuk anime only. Oke, jadi langsung saja. Chapter 92-93 merupakan chapter yang cukup simple sebenarnya. Menenangkan karena memang tidak ada battle. Kita mulai chapter 92 di mana akhirnya Kishibe mengajak Denji dan Kobeni untuk sembunyi di sebuah tempat yang memiliki satu kursi, satu TV, dan beberapa barang lainnya. Yang jadi pertanyaan mungkin, dari mana Kobeni bisa ditemukan ya? Ya mungkin saat Makima fokus melawan Power, mungkin Kobeni sudah kabur dan bertemu dengan Kishibe. Di sini juga Kobeni takut mati karena ia sudah melihat semuanya, termaksud Makima tadi. Ini membuat hidupnya terancam dan tak bisa menghubungi keluarganya saat ini. Tapi itu justru membuat Kobeni bersyukur karena akhirnya ia punya alasan untuk meninggalkan mereka. Mungkin maksudnya alasannya adalah meninggal karena pekerjaannya sebagai Devil Hunter. Di sisi lain Kishibe ingin tidur di kursi dan menyuruh mereka tidur juga setelah makan. Dan disinilah pembahasan menariknya dimulai, yaitu obrolan Denji dan Kobeni. Ada sebuah teori di mana Kobeni itu adalah salah satu dari 4 penunggang kuda. Terlihat dari percakapannya yang berkata bahwa ia takut untuk mati. Yang dimana 4 penunggang kuda sejauh ini yang kita prediksi adalah 4 nama. Yaitu kendali atau kontrol, kematian, kelaparan, dan perang. Nah, diduga Kobeni adalah pemilik nama kematian karena ia takut akan mati. Tapi ya, itu masih teori ya. Lanjut, Kobeni juga selalu iri pada Denji yang bisa selalu hidup kembali. Artinya Kobeni sadar bahwa dirinya jika mati, ia langsung mati. Dan Denji pun membalas bahwa itu tidak seperti yang terlihat. Karena pikirannya sekarang serasa jatuh ke septic tank. Nah, apa itu? Ya, tempat pembuangan kotoran. Ya, di sini Denji menyadari bahwa semua kenangannya, mau baik maupun buruk, ternyata dibuat oleh orang lain, aka Makima. Denji sadar ia itu adalah manusia tolol atau bodoh. Ia sadar ia selalu dikendalikan dan dimanfaatkan orang lain. Bahkan mungkin itu sebelum ketemu Makima loh. Ia sudah hidup di bawah kendali Yakuza yang mempekerjakannya untuk membayar utang. Sadar diri si Denji hidupnya begitu. Tapi yang membuat obrolan ini luar biasa adalah balasan singkat dari Kobeni. Setelah mendengar keluh kesah Denji, Kobeni berkata, tapi bukannya kehidupan normal memang seperti itu. Hidup hanya melakukan apa yang kau ingin lakukan. Bagiku itu hanya sebuah mimpi. Seketika Denji sadar bahwa dirinya itu seperti kurang bersyukur dan ada orang yang lebih parah darinya. Ya, dialah Kobeni. Nah, maksudnya apa sih? Panel yang cukup menggambarkan perasaan Denji dan juga Kobeni dan mungkin beberapa orang. Bisa dilihat dari ekspresi lanjutan dari Denji bahwa dia itu tidak menyangka atau lebih tepatnya kurang bersyukur. Yaps, admin setuju apa yang dikatakan Kobeni. Denji selalu ingin hidup normal dan itu sudah ia dapatkan. Tak peduli hidupmu dikendalikan Makima atau tidak, faktanya selama ini Denji makan, tidur, berteman, nonton bioskop, dan mengenal banyak orang. Hal-hal seperti itu bahkan tak bisa didapatkan oleh orang lain. Contohnya Kobeni. Mungkin perbandingannya cukup kurang ya, soalnya keseharian Denji dan Kobeni itu timpang jauh yang diperlihatkan di manganya. Tapi dari backstory yang kami baca selama ini, Denji mulai hidup normal sejak ketemu Makima, sedangkan Kobeni harus hidup dalam ketakutan akan kematian dalam setiap pekerjaannya, dan itu pun demi saudara-saudaranya. Nilai plusnya sebenarnya adalah Denji tak takut mati, sedangkan Kobeni selalu takut akan hal tersebut. Mungkin inilah yang membuat Denji tak bisa berkata-kata dan membalas perkataan Kobeni yang sangat menusuk hati tersebut. Mungkin kata kiasannya adalah, bukan cuma kamu yang paling menderita di dunia ini. Syukuri apa yang ada. Dah, itu aja. Oke, lanjut. Denji pun akhirnya teralihkan dengan berita di TV tentang dirinya, yaitu Chainsaw Man. Walaupun identitasnya tidak diketahui, namun Chainsaw Man sudah memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Kita lanjut di chapter berikutnya, yaitu 93, di mana Denji senang dengan dirinya sebagai Chainsaw Man, bahkan terharu salah satu fansnya pengen jadi kekasihnya. Nah, ini sebenarnya adalah titik kembalinya Denji, di mana kita tahu terkenalnya Chainsaw Man memang melemahkan Chainsaw Man itu sendiri.
Tapi itu Chainsaw Man versi Pochita, tidak untuk Denji sebagai Chainsaw Man. Jadi sebenarnya walaupun ini hal yang buruk membuat Chainsaw Man melemah sesuai rencana Makima, tapi sebenarnya ini juga adalah hal yang paling disyukuri Denji saat ini, hingga membuat Pak Kishibe bangun. Tapi ya, pada titik ini Denji akhirnya memiliki motivasi baru lagi, yaitu lebih dari hidup normal sebelumnya, yang cuma makan roti melulu. Dan ingin hidup lebih mewah dari itu, yaitu pengen makan daging setiap hari. Ya, berasa impian orang kaya kan? Nah, ini juga pesan dari Tatsuki Fujimoto Sensei sih, bahwa manusia itu tak akan pernah puas apa yang mereka capai. Pasti ingin lebih dan lebih. Tapi balik lagi selalu bersyukur ya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa impian baru Denji itu berfokus pada pacar, dan bahkan Maruk pengen punya 10 pacar. Dan ya, impian luar biasa lainnya adalah pengen melakukan begituan. Dan itu jugalah yang membuat dirinya pengen tetap menjadi Chainsaw Man yang dikagumi setiap orang. Dalam artian pahlawan. Ya, maksudnya ia pengen jadi terkenal, dengan begitu banyak juga para gadis yang akan mengejarnya. Dan akhirnya malam itu pun mereka bertiga tidur. Bentar, kecuali Denji kayaknya, yang tak bisa tidur dan selalu memikirkan bagaimana caranya mengalahkan Makima. Tapi setiap ia memikirkan hal tersebut, ia selalu memikirkan betapa cantiknya Makima di dalam hatinya, dan berkata bahwa ia masih suka dengannya. Dan hari itu pun tiba di mana akhirnya Denji berubah menjadi Chainsaw Man lagi, bertemu dengan Makima bersama para manusia yang ia kontrak di perkuburan. Nah, maksud Makima di sini sangat mudah dipahami. Ia berkata wujud yang lemah. Ia tahu bahwa wujud hybrid Chainsaw Man lebih lemah daripada full devil seperti sebelumnya. Jadi ia bertanya apakah ia datang untuk mati. Kemudian Denji pun bertanya di dunia yang sempurna yang akan Makima buat, apakah di sana akan ada film jelek. Dan ekspresi Makima kaget. Bukan karena pertanyaannya, tapi kaget karena Denji sudah kembali. Ya, maksudnya bukan kembali hidup, tapi kembali dari mental breakdance-nya yang sudah Makima hancurkan sebelumnya. Dan kita tahu bagaimana Denji mengembalikan mentalnya kan? Yaps, obrolannya dengan Kobeni sebelumnya plus beritanya di TV. Oke, lanjut. Makima juga menjawab bahwa menghapus film membosankan atau film jelek dari ingatan adalah ide yang bagus. Nah, ini mudah dipahami ya. Kita semua tahu di chapter sebelumnya bahwa impian Makima itu adalah menghapus semua hal buruk seperti kematian, kelaparan, dan perang dari ingatan manusia, dan semuanya menggunakan kekuatan Chainsaw Man. Dan film jelek mungkin termaksud dalam rencananya. Dan sekali lagi itu merupakan impian yang sangat mulia ya. Tapi balik lagi seperti MC Shonen pada umumnya, seperti Naruto yang menolak impian mimpi indah dari Madara, Denji berkata bahwa ia tidak setuju dengan itu dan akan membunuh Makima. Dan ya, tanggapan dari Makima sangat jelas. Menurutnya wujud Chainsaw Man hybrid itu sangat tak cocok sekali dengan Chainsaw Man yang asli. Dan itu menyebalkan. Ya taulah, protes dari seorang fans. Karena Makima tahu betul betapa kuatnya Chainsaw Man Devil yang ia kenal. Dan pertarungan epik pun segera dimulai bersama dengan pasukan hybrid yang ia bawa sebelumnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada chapter kali ini ya. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan dan masukan silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.